Apakah surat penegasan dari Kementerian Dalam Negeri mengenai perangkat desa ini bisa memutus pemecatan perangkat desa tanpa prosedural? Hal surat penegasan seperti ini tidak hanya sekali dua kali dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, tetapi pemecatan perangkat desa tanpa prosedural masih tetap ada di berbagai daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Oke, tidak bosan-bosan saya mendoakan kawan-kawan dan teman-teman selalu ada dalam kondisi sehat ya, selalu dimudahkan rezekinya dan aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baru-baru ini Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat penegasan ya, surat edaran penegasan mengenai perangkat desa. Yang kalau kita lihat isinya ini mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Surat ini ditunjukkan kepada gubernur, bupati, atau wali kota yang terdapat desanya. Jadi isi suratnya ini adalah terdapat perubahan kewenangan kepala desa sebagaimana diatur pada pasal 26 ayat 2 huruf P Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang berbunyi, kita lihat di sini ya. Ini poinnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati atau wali kota. Nah, di sini kita lihat poinnya ya. Mengusulkan, jadi kepala desa ini hanya berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepada bupati atau wali kota. Kita lihat mekanismenya di poin berikutnya. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat. Oke, camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon perangkat desa untuk kemudian disampaikan kembali kepada kepala desa selamat-lambatnya 7 hari. Oke, selanjutnya kepala desa membuat surat usulan kepada bupati atau wali kota atas rekomendasi yang diberikan camat sebagai dasar penetapan pengangkatan perangkat desa. Nah, selanjutnya bupati atau wali kota memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pengangkatan perangkat desa oleh kepala desa selambat-lambatnya 20 hari kerja. Oke, poin berikutnya ya. Dalam hal bupati atau wali kota memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa. Nah, ini poin berikutnya ya. Dalam hal bupati atau wali kota memberikan penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa. Oke, itu poinnya. Kita lihat di poin berikutnya ini untuk pemberhentian perangkat desa. Dalam hal pemberhentian perangkat desa, kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat. Hasil konsultasi tersebut berupa rekomendasi tertulis dari camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa yang misalnya mengundurkan diri atau ada permasalahan atau yang lainnya ini ya. Jadi pemberhentiannya itu ada sebabnya terlebih dahulu. Oke, kepala desa memberikan surat usulan kepada bupati atau wali kota atas rekomendasi yang diberikan oleh camat sebagai dasar penetapan pemberhentian perangkat desa. Poin berikutnya, bupati atau wali kota melakukan evaluasi atas usulan pemberhentian perangkat desa dan memberikan rekomendasi tertulis kepada kepala desa selambat-lambatnya 20 hari kerja. Itu sama ya tadi ya dengan pengangkatan. Poin ini yang terakhir, kepala desa menetapkan keputusan pemberhentian perangkat desa paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari bupati atau wali kota. Itu adalah mekanisme untuk pemberhentian dari perangkat desa. Jadi kita ketahui ya, kewenangan kepala desa ini untuk mengangkat dan pemberhentian itu hanya mengusulkan kepada bupati atau wali kota. Edaran penegasan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini apakah bisa memutus oknum kepala desa memecat
perangkat desanya tanpa prosedural, surat edaran Kementerian Dalam Negeri mengenai pemberhentian ataupun pengangkatan perangkat desa ini tidak hanya sekali dua kali ya dikeluarkan. Ini kembali lagi ada surat penegasan. Nah, apakah ini bisa memutus rantai pemberhentian ataupun pengangkatan perangkat desa tanpa prosedural? Coba sobat komen di bawah ya. Oke, tetapi yang harus diketahui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah disahkan dan kita ketahui ya, kewenangan dari seorang kepala desa adalah mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati atau wali kota, yaitu melalui rekomendasi camat ya. Nah, itu sudah tegas ya di sana dicantumkan. Bila mana terjadi pemecatan tanpa prosedural ataupun pengangkatan tanpa prosedural, ini bisa terjadi permasalahan nantinya di PTWN ya. Karena kalau kita lihat berita tidak hanya sekali dua kali ya, perangkat desa ini melaporkan kepala desanya karena pemecatan yang tanpa prosedural. Nah, itu harus dihindari sobat. Apakah bisa? Ya bisa, itu ketika kepala desanya ini mematuhi peraturan yang ada. Oke, demikian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dukung channel ya, dan jangan lupa berikan komentarnya sobat. Selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur bila perlu, dan selalu semangat menjalani aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.